Sayatan untuk kita melakukan stek perlukah dilakukan agar untuk mempercepat pertumbuhan akar? Jadi sahabatku semuanya, semoga sharing Banggus ini bermanfaat dan bisa membantu sahabat semuanya yang pemula mengenai fungsi sayatan pada tanaman jambu air ini sebagai sampling. Jadi kawan, sayatan ini yang dilakukan sebenarnya itu bukan untuk memicu pertumbuhan akar, tetapi sayatan kita lakukan itu unsur mempertahankan diri dari tanaman ranting ini agar tumbuh akar. Jadi fungsinya bukan untuk mempercepat tumbuhnya akar kawan. Nah, yang kita sayangkan kawan, ketika kita melakukan sayatan, justru tumbuh akar di antara sayatan seperti ini, itu suatu saat akan mati steknya kawan. Nah, kawan boleh try sendiri untuk sahabat semuanya, untuk para pemula. Sayatan yang dilakukan kalau tumbuh di antara sayatan tengah-tengah seperti ini, itu akan mati. Karena apa? Akar yang tumbuh di antara sayatan yang tanpa ada kambium dan kulit, itu tidak akan mampu membentuk kambium dan kulit, kecuali pertumbuhan yang sangat subur. Akar yang tumbuh di antara sayatan batang seperti ini cepat menutup kambiumnya yang bekas sayatan sekitar itu bisa, tapi kadang-kadang tidak mampu. Hendaknya stek kawan, tidak perlu melakukan sayatan, apalagi jambu air. Jadi sayatan tidak perlu dilakukan. Jadi cukup seperti ini saja. Yang penting bawah ini rapi. Jadi sekali lagi, banyak pemula itu yang gagal karena stek. Nah, Banggus memberikan sharing ini kalau jambu air tanpa obat perangsang akar. Jangan lakukan sayatan untuk memicu pertumbuhan akar. Sebab sayatan di sini hanya unsur mempertahankan diri agar ini tumbuh perakaran. Jadi bukan karena di sayatannya ini banyak menumbuhkan akar. Kalaupun di sayatannya banyak menumbuhkan akar dan akarnya tumbuh di antara kayu dalam tanpa diselimuti kambium, itu lama-lama steknya akan mati. Sobat semuanya boleh try. Nah, kita juga pernah melakukan sharing-sharing pembersihan seperti ini. Ini juga sangat tidak efektif untuk dilakukan. Jadi untuk pemula, yang penting ini adalah rapi saja seperti ini. Nah, yang penting rapi saja. Jadi tidak perlu melakukan sayatan dan pembersihan yang berlebihan sehingga kulit-kulit kambium itu terluka. Itu justru akhirnya itu akan membuat perakaran yang tumbuh pada stek tidak sehat dan akhirnya perakaran itu akan mati. Kita akan coba buka beberapa stek Banggus jambu air. Untuk lakukan stek tidak perlu sayatan, yang penting rapi saja kawan. Kita buang seperti ini, yang penting rapi. Nah, kemudian kita tancap saja kawan. Kita tancap, kita tempatkan di tempat yang kira-kira lembab. Nah, seperti ini sudah rapi, langsung aja kita tancapkan seperti ini. Jadi mudahnya tanaman jambu air ini untuk tumbuh akar tanpa zat perangsang akar. Jadi yang penting tempatnya lembab, sering kena air. Jadi kalau stek itu
terkena air hujan dan sebagainya itu akarnya tidak tumbuh. Itu salah kawan. Stek jambu air di tempat lembab, air cukup, terkena air hujan tanpa ada matahari justru mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman stek jambu air. Nah, kita buka beberapa samplingnya. Ya, kalau kita melakukan stek misalnya ada yang tumbuh, ada yang tidak, itu sudah tentu. Jadi mudahnya tanaman jambu air ini untuk tumbuh akar. Kita buka saja kan. Di beberapa stek yang bagus lakukan. Jadi bagus melakukan stek itu untuk jambu air, tidak satu polybag satu, kadang-kadang satu polybag bagus isi itu kadang-kadang sampai 10 kawan. Walaupun tidak semua tumbuh, tapi kadang-kadang tumbuh separuh. Jadi bisa kita cek kawan, bisa kita cek. Jadi ini kawan ya, stek bagus cuma memotongnya seperti ini, tidak ada sayatan. Kemudian satunya kawan, kita cuma memotong, tidak ada sayatan. Bahkan ini kawan, tidak ada sayatan sama sekali. Jadi untuk stek jambu air, untuk pemula, sayatan itu diperlakukan agar mempertahankan diri saja. Tetapi sayatan diartikan sebagai pemicu tumbuhnya akar, cepat tumbuhnya akar itu adalah kurang tepat. Untuk jambu air tidak perlu sahabat semuanya lakukan sayatan. Pengerokan kulit-kulit yang terlalu berlebihan justru itu akan membuat gagal. Bisa tumbuh akar tapi akhirnya akan mati. Agar sahabat semuanya sebagai pemula bagus buka saja belak-belakan. Sayatan untuk lakukan stek itu tidak perlu dilakukan. Nah, kita bisa menyimpan sementara seperti ini kawan. Ini kita simpan 10 hari, 1 bulan itu enggak apa-apa kawan. Nah, ini bagus juga ada satu sampling kedondong yang sudah bagus buka. Kita simak. Jadi bagus melakukannya tanpa sayatan sedikit pun. Bahkan kulit-kulit tanpa bagus kerok kawan. Jika sahabatku melakukan sayatan atau pengerokan kulit yang berlebihan, bisa tumbuh akar tapi akhirnya akan mati. Karena ada satu teori, ketika dipicu tumbuhnya akar melalui teknik stek, di mana batang-batang atau ranting ini sudah terluka terlalu banyak dan kulit-kulitnya juga sudah terganggu karena pengerokan yang berlebihan. Itu justru akan menghambat pertumbuhan akar, bukan membantu pertumbuhan akar, menghambat pertumbuhan akar. Akarnya yang menjadi tidak sehat. Agar stek sahabat semuanya akarnya itu sehat,
tidak gagal, setelah tumbuh akar mati, jangan lakukan sayatan, jangan lakukan pengerokan yang terlalu berlebihan. Baik itu jambu air atau tanaman kedondong. Bangkus ulas sekali lagi kawan, sayatan tidak perlu dilakukan. Sayatan untuk memicu pertumbuhan akar itu juga sebuah teknik yang tidak tepat. Sayatan itu kalau mengenai batang kayu daripada ranting ini kemudian tumbuh akar, justru akar yang tumbuh itu akan mati. Sebab sekitar akar ketika tumbuh tidak ditutup oleh kambium dan kulit. Walaupun tumbuh akar akan mati. Apalagi melakukan pengerokan kulit yang berlebihan. Jadi untuk jambu air atau kedondong kawan, jangan melakukan sayatan seperti sharing bangkus sebelum-sebelumnya. Kalaupun melakukan sayatan kawan itu hanya untuk unsur mempertahankan diri agar yang sebelah-sebelah yang dibaliknya cepat tumbuh akar. Bukan diartikan sayatan, tempat sayatan itu adalah cepat tumbuhnya akar, itu adalah salah kawan. Jadi kurang tepat. Untuk sahabat semuanya, semoga sharing bangkus ini bermanfaat. Jadi sahabat semuanya kalau mempunyai jambu air lakukan stek, itu kok mati, itu cek saja perakarannya itu karena menempel, tidak disertai tumbuhnya akar yang baru itu dengan dibalut oleh kambium dan kulit, tentu saja akan mati. Semoga bermanfaat kawan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.